Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tito Orlando Saputra dengan NIM akhir 19 dari kelas 4 PIA. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan memaparkan kajian tafsir Tarbawi dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-125 sampai dengan 128. Ayat ini membahas tentang berbagai konsep atau metode dalam menjalankan dakwah, serta anjuran untuk membalas dengan adil, serta menekankan pada kesabaran dalam membalas tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبروا ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Shadaqallahul azim. Artinya adalah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Ayat ke-126 artinya adalah, jika membalas, balaslah setimpal, tetapi bersabarlah, karena itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Janganlah bersedih terhadap kekufuran mereka, dan jangan pula bersempit hati atau bersempit dada dengan terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah terjemahan dari Quran surat An-Nahl ayat ke-125 sampai dengan 128. Pembahasan selanjutnya adalah Asbabun Nuzul Quran Surat An-Nahl ayat ke-125 sampai 128. Yang pertama, kita membahas terlebih dahulu ayat ke-125. Ayat ini sejatinya tidak memiliki Asbabun Nuzul, karena ayat ini berisi dengan petunjuk metode dakwah. Seperti yang pertama, metode hikmah, yaitu metode yang dilakukan dengan bijaksana. Yang kedua adalah metode mau'izah hasanah, yaitu dengan pengajaran atau pemberian informasi dengan baik. Yang ketiga adalah
wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu metode dengan cara berdebat dengan lawan debat kita dengan cara yang baik. Sedangkan pada ayat ke-126, asbabun nuzulnya berkaitan dengan kematian dari paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam mati terbunuh pada saat perang Uhud. Beliau mati secara mengenaskan. Badannya terkoyak-koyak oleh musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum kafir. Dalam suatu hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjanji untuk membalas mereka dengan 70 kali lebih dahsyat dari apa yang mereka lakukan kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa jika kamu membalas, maka balaslah dengan yang setimpal yang mereka timpakan kepada kamu. Akan tetapi kata Allah, jika kamu bersabar, maka sabar itulah lebih baik bagimu. Pada ayat ke-127, menjadi penguat kesabaran Nabi setelah perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kamu bersabar, itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat ke-128 menegaskan pendampingan Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya, serta bagi orang-orang yang berbuat baik. Itulah sebab turun dari Quran surat An-Nahl ayat ke-125 sampai dengan 128. Bahasan selanjutnya ialah penafsiran dari Quran surat An-Nahl ayat ke-125 sampai dengan 128. Yang pertama tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Munir. Pada ayat ke-125, Imam Ibnu Katsir dan Wahbah Az-Zuhaili sama-sama menekankan bahwa ayat ini menjelaskan tentang metode dakwah. Ada 3 metode yang digunakan dalam berdakwah. Yang pertama adalah metode hikmah, yang artinya kebijaksanaan, bahwa metode ini dilakukan untuk menyebarkan dakwah secara bijaksana. Artinya, dalam penyampaian ilmu tentang Islam itu disesuaikan dengan kondisi para pendengarnya. Dengan demikian, kebijaksanaan dalam menyampaikan ilmu itu merupakan salah satu metode dalam menyampaikan atau menyebarkan agama Islam. Yang kedua adalah dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat ataupun pengajaran yang baik. Ayat ini menegaskan bahwa kita dalam berdakwah harus memberikan nasihat yang lembut, pengajaran yang baik, pengajaran yang dapat menyentuh hati para pendengarnya, bukan malah pengajaran ataupun nasihat yang bersifat merendahkan. Yang ketiga adalah yaitu mujadalah atau wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang baik. Kita berdebat, menyampaikan argumen, melawan argumen dari lawan bicara kita, itu tidak boleh bersifat merendahkan atau menjatuhkan lawan. Maka adab dalam berdebat itu sangat diutamakan. Oleh karena itulah, agama Islam menekankan untuk berdebat dengan cara yang baik, dengan tidak merendahkan lawan bicara kita. Sedangkan pada ayat ke-126 itu menegaskan bahwa jikalau kita ingin membalas suatu keburukan yang ditimpakan kepada kita, maka kata Allah, balaslah dengan yang setimpal. Tidak boleh berlebih-lebihan. Bahkan, kita tidak boleh sampai menganiaya orang yang menimpakan keburukan tersebut kepada kita. Namun, kata Allah, jikalau seandainya kita mampu bersabar, kita terima apa yang ditimpakan kepada kita dengan lapang dada. Kita tidak boleh bersedih hati. Maka kata Allah, itulah yang lebih baik. Dan Allah sangat mengutamakan kita menjadi orang-orang yang pemaaf.
Sedangkan dari tafsir Muhammad Quraisy Shihab, yaitu tafsir Al-Misbah, bahwa ayat ini yang pertama pada ayat ke-125 itu menegaskan dengan metode dakwah. Menurut Quraisy Shihab, ada 3 metode dakwah yang ditekankan dalam ayat ini. Yang pertama, yaitu hikmah. Hikmah menurut Quraisy Shihab adalah menyampaikan kebenaran secara tepat sasaran dan sesuai dengan konteksnya. Yang kedua adalah pengajaran yang baik. Menurut Quraisy Shihab, kita harus memberikan nasihat ataupun pengajaran yang baik kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah perdebatan. Dalam perdebatan, menurut Muhammad Quraisy Shihab, bukan tujuannya untuk menjatuhkan, tetapi mencari kebenaran dengan martabat. Dan pada ayat ke-126 sampai 128 itu menegaskan tentang kebolehan membalas dengan adil apabila kita dizalimi oleh orang lain. Namun Muhammad Quraisy Shihab menekankan kita untuk lebih bersabar terhadap apa yang ditimpakan kepada kita. Dan kita harus menjadi orang yang pemaaf. Pembahasan selanjutnya adalah nilai-nilai pendidikan dalam Quran Surat An-Nahl ayat ke-125 sampai dengan 128. Yang pertama, hikmah dalam mengajar. Hikmah dalam mengajar ini artinya adalah kita menyampaikan suatu pembelajaran atau suatu materi kepada peserta didik, maka metode yang kita gunakan itu harus sesuai dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik. Yang kedua adalah kelembutan dan kasih sayang. Bahwa pendidikan itu harus empatik, harus menyentuh hati dan memotivasi peserta didik. Yang ketiga adalah dialog dan kritis. Dalam pembelajaran, kita sangat ditekankan untuk berdialog dan berpikir kritis. Maka, sebagai seorang guru, harus memfasilitasi tanya jawab dan diskusi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat adalah keikhlasan. Sebagaimana metode-metode yang telah disebutkan dalam ayat ini, itu menegaskan kepada kita bahwa tugas seorang guru hanya menyampaikan, sedangkan hasilnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lafaz dalam ayat ini, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang mengetahui orang yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kelima, keadilan dan pengendalian emosi. Sebagaimana dalam Quran Surat An-Nahl ayat ke-126, itu menekankan bahwa jika kita ingin membalas suatu keburukan yang ditimpakan oleh orang lain kepada kita, maka balaslah dengan setimpal. Maka kebolehan dalam ayat ini untuk membalas namun dibatasi dengan yang setimpal. Namun, jika kita mampu untuk mengendalikan diri kita dan bersabar, maka itu lebih utama. Demikianlah kajian tafsir Tarbawi Quran Surat An-Nahl ayat ke-125 sampai dengan 128. Ayat ini menegaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam berdakwah, kebolehan dalam membalas namun dibatasi dengan yang setimpal, dan menjadikan kesabaran sebagai aspek utama dalam membalas tersebut. Demikianlah, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.